Tidak semua orang sadar dirinya dikasihi. Biasanya karena terlalu banyak pengalaman pahit di dalam hidupnya. Ada luka, ada duka, ada kesulitan, kegagalan di dalam hubungan kasih mengasihi. Dan karena tidak sadar dirinya dikasihi, maka dia juga menjadi tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Karena kepahitan yang memimpinnya dan trauma yang menuntunnya. Namun sesungguhnya yang membuat kita bisa sadar diri kita dikasihi untuk kita bisa mengasihi itu adalah hanya sumber kasih yang mampu dan memampukan kita untuk menyadari dan disadari. Karena itu betapa satu hal yang seringkali orang percaya tidak memandang bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam diri seseorang bukan saja untuk sadar akan adanya kebenaran bahwa dia adalah orang yang berdosa atau melakukan pelanggaran. Tapi roh yang sama juga memampukan seseorang untuk sadar dirinya dikasihi, diampuni, diterima, dan dipahami oleh Tuhan kita. Itulah sumber kekuatan yang membuat kita bisa mengasihi. Dan karena kita bisa mengasihi, maka kita akan makin mengalami Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Marilah kita belajar dan memberi diri supaya kita sadar diri kita dikasihi oleh Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih di dalam rangkaian penggalian Roma 8 ayat 28. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, tetapi tidak secara otomatis. Itu dialami oleh orang percaya. Ayat ini sudah sering kita bacakan dan kemarin kita juga sudah bacakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang percaya dan yang mengasihi Dia. Perhatikan bahwa ini ditujukan atau pengalaman Allah yang menyatakan kebaikan lewat segala hal yang kita alami itu adalah karena kita mengasihi Dia. Dan pertanyaan lanjut lagi, apa yang menyebabkan kita bisa mengasihi Dia? Sekali lagi bukan kekuatan kita. Kita begitu rapuh dan cinta kasih kita begitu rentan. Kita tidak mampu mengasihi tanpa kekuatan cinta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Namun bagaimana kekuatan cinta kasih Tuhan itu memenuhi hati kita dan kita sadari bahwa Dia memenuhi hati kita? Oleh Roh Kudusnya. Sebagaimana Roma 8 yang berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh Allah itu menyadarkan seseorang bahwa dia dikasihi begitu rupa oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi pemompa yang kuat sekali, penggerak yang dahsyat sekali, menyebabkan dia tidak bisa tidak, dia akan mengasihi. Karena apa? Karena dia disadarkan oleh Roh Allah bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tahu Allah Maha Kasih. Tapi untuk kita bisa menyadari kita dikasihi, itu pekerjaan Roh Tuhan yang menginsyafkan, membuat kita tidak larut di dalam luka lama, tidak hancur di dalam duka cita, tidak lalu kemudian kita terus tenggelam dalam perkabungan karena ditinggal orang yang kita kasihi, atau kita mungkin gagal di dalam mengasihi, atau ada rasa bersalah yang menghantui hidup kita karena kita telah melakukan satu tindakan yang salah kepada orang yang kita kasihi. Karenanya perkara kasih ini tidak bisa tidak harus dibawa kepada kekuatan Allah, Roh Kudus yang memampukan kita untuk sadar kita dikasihi. Karena hanya oleh Roh-Nya lah orang percaya kepada Tuhan itu akan sadar dirinya dikasihi, sekaligus Roh yang sama memampukan dia untuk bersandar kepada kekuatan Roh Allah untuk mengasihi. Karena satu kendala terbesar membuat orang tidak dapat mengasihi, dia hidup menurut daging. Cinta kasihnya menjadi salah kaprah karena ikuti kedagingannya atau keinginannya sendiri, tapi tidak ikuti keinginan Roh Tuhan. Tidak ikuti keinginan Tuhan, kehendak Allah. Dia ikuti kehendak dan egonya, dan akhirnya cinta kasihnya menjadi salah kaprah. Padahal sebenarnya kalau kekuatan Roh Allah memenuhi hati kita, kita akan mampu untuk mengasihi selama kita bersandar kepada kekuatan itu. Dan karena kita sadar kita dikasihi dan bersandar kepada Tuhan untuk mengasihi, maka
kebaikan Tuhan akan terus kita alami lewat segala sesuatu. Dia yang bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala perkara, termasuk luka dan duka kita, termasuk kegagalan, sengsara kita, penderitaan dan kesakitan kita. Semua dapat diatasi dengan apa? Dengan Dia yang turut bekerja. Karya kebaikannya tidak akan pernah berhenti dialami oleh orang-orang yang sungguh bersandarkan Roh Tuhan untuk mengasihi dan menyadarkan dirinya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Selamat hidup di dalam kasih, selamat hidup belajar mengasihi oleh kekuatan Roh Allah untuk supaya kita tidak tenggelam dalam keinginan daging, dan kita akan makin melihat karya kebaikan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kuasa kasih-Nya menyertai kita sekalian. Amin.